warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo, 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami dalam sajian spesial leluasa, lebih luas seputar agama. Dan selamat sore kami haturkan pada Ustadz Samsul. Iya. Ya, selamat sore Ustadz. Selamat sore Mbak Dia. Baik, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Masya Allah, pada kesempatan sore hari ini kembali kita bincang-bincang Ustadz ya di sajian leluasa. Ya, bersama dengan Ustadz Muhammad Samsul Amin LC selaku dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, dan tentunya juga sebagai pengasuh di Pondok Trainclass SMA Muhammadiyah Wonosobo, Ustadz ya. Baik, pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, selama 1 jam ke depan kita akan bincang-bincang kembali terkait dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah ya. Kemarin kita sudah sempat bincang-bincang ya Ustadz ya. Iya. Masih di bab 1, bab iman. Oke, bab iman. Dan kali ini pembahasan kita tentu pembahasan yang berbeda, tapi masih berkaitan dengan bab iman Ustadz ya. Iya. Oke. Ya, pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, Anda bisa mendengarkan kami via streaming juga di www.jogjastreamers.com. Jangan lupa bagi Anda yang ada pertanyaan, silakan bisa mengirimkan pesan ke kami di 0821 1414 9287. Dan juga pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan iman kepada Rasul. Baik Ustadz ya, menarik sekali iman kepada Rasul. Kalau kita ngomongin tentang Rasulullah, mungkin sudah banyak yang kenal Ustadz ya. Iya betul. Sudah banyak yang tahu, tapi kita kali ini akan membahas lebih dalam Ustadz. Insya Allah. Ya. Oke, Ustadz langsung aja ya tadi ya, mungkin di materi pada awal ini Ustadz bisa menyapa pendengar Radio Purnama Sidi kembali setelah kemarin kita sempat terjeda di Hari Raya Idul Fitri Ustadz. Iya, 1 pekan kayaknya. Oke. Monggo Ustadz. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan untuk kita semuanya. Selamat sore para pendengar dan pemirsa Radio Purnama Sidi Wonosobo. Semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya. Insyaallah kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang iman kepada Rasul, Mbak Dia. Baik. Terkait iman kepada Rasul ini ya adalah juga merupakan satu pokok yang penting kita sebagai kaum muslimin gitu ya. Dalam hal keimanan tentunya, selain kemarin kita membahas tentang iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang iman kepada Rasul. Iman kepada Rasulullah. Baik. Gitu. Nah Ustaz nih, kalau ngomongin tentang iman kepada Rasulullah ya Tat ya, nah kira-kira iman kepada Rasul tuh iman yang seperti apa nih Tat? Iman kepada Rasul itu adalah bagaimana kita itu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan gitu kan. Jadi bukan hanya negara saja yang mengutus utusan gitu kan. Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya Rasul yang disebut sebagai Rasul. Bahasa Arab Rasul itu berarti utusan memang. Diutus untuk memberikan hidayah ya. Maksudnya memberikan hidayah adalah memandu kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, memberikan pengajaran kepada manusia kepada jalan yang lurus gitu ya. Para rasul ini adalah sifatnya ini mubasyirin wa mundirin. Mubasyirin itu adalah pemberi kabar gembira. Maksudnya pemberi kabar gembira itu seperti apa? Yakni para rasul ini datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaumnya gitu kan. Satu di antara orang-orang yang ada dalam kaum tersebut kemudian dilantik, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasulnya gitu kan, sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang nanti akan menerima ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, risalah-risalahnya.
sekaligus sebagai juga mundirin, yakni pemberi wanti-wanti supaya manusia itu hati-hati kalau mereka berlaku buruk gitu ya, kemudian ingkar kepada Allah, maka kemudian diperingatkan oleh para rasul ini, maka akan ada balasannya. Nah, nanti kita akan bahas terkait rasul itu lebih mendalam. Oke, Ustaz ya. Jadi iman pada Rasul memang sangat penting nih Tat ya bagi kita sebagai umat muslim ya Tat ya. Dan kali ini dia mau tanya nih Tat ya, kira-kira tuh Rasul itu siapa saja sih Tat ya? Kalau yang kita tahu itu kan ada beberapa nama-nama Rasul. Nah sebenarnya Rasul tuh ada berapa gitu Tat ya, dan siapa saja begitu Ustaz? Iya, Masya Allah. Jadi para Rasul ini sebenarnya adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka tadi untuk memberikan peringatan dan kabar gembira supaya nanti ketika di akhirat kelak orang-orang tidak bisa lagi ngeles kalau kita bilang ya. Tidak bisa lagi kemudian memberikan hujjah, memberikan alasan kalau tidak ada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa saja para rasul ini dan jumlahnya ada berapa gitu ya? Apakah kemudian terbatas kepada 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an gitu ya? Maka sebenarnya para rasul dan nabi itu jumlahnya cukup banyak ya. Dalam hadis ya, walaupun bukan mutawatir hadisnya ini itu disebutkan bahwasanya nabi dan rasul itu jumlahnya sekitar 100 ribuan lebih gitu kan. Oke, jadi tidak hanya terpaku pada 25 itu saja. 25 nabi dan rasul ya, kalau kita kenal ya. Baik. Jadi adapun yang disebutkan dalam Al-Qur'an ya, seperti yang kita nyanyikan anak-anak kecil kan, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. 25 sosok ini adalah para rasul sekaligus nabi. Nah, nanti kita akan jelaskan supaya lebih jelas itu, supaya kita bisa bahas tentang apa itu rasul, apa itu nabi gitu. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasul dan nabi itu adalah sesosok yang berbeda gitu ya. Nabi itu lebih umum daripada rasul gitu. Apa maksudnya? Kita satu-satu dulu. Nabi itu adalah orang gitu ya, laki-laki, biasanya laki-laki. Bukan kita kemudian misoginis ya, anti perempuan gitu. Ya, kita kalau masuk ke dalam ranah-ranah gender, emang semuanya serba salah gitu kan. Artinya ya begitulah kaum muslimin, Allah mengajarkan ya, kedudukan perempuan dan kedudukan laki-laki itu memang dihormati gitu. Tapi saya tidak setuju dengan kalau yang persamaan setara yang yang ekstrim sama gitu. Dalam hal-hal tertentu ada yang sama gitu, hak dan kewajiban. Namun ada beberapa hal yang memang kodratnya itu berbeda. Nah, nabi ini memang dari kalangan laki-laki gitu ya. Walaupun ada yang berpendapat Maryam itu nabi, tapi yang paling kuat pendapatnya adalah Maryam itu soleh, orang-orang solihah gitu ya, bukan nabi gitu. Yang nabi anaknya. Nah, nabi itu adalah sesosok orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyu gitu kan. Diberikan wahyu gitu ya. Namun wahyunya ini kemudian sifatnya tidak untuk disampaikan. Maksudnya tidak untuk disampaikan itu apa yang diajarkan oleh nabi itu adalah risalah yang telah dibawa oleh rasul. Nah ini, jadi nabi itu terbatas wahyu yang dia dapatkan itu adalah kemudian tidak
sampaikan kepada umatnya gitu ya. Maksudnya begini, Rasul itu, Nabi itu adalah lebih umum. Setiap orang yang diberikan oleh Allah pengajaran wahyu itu disebut Nabi. Namun Rasul itu lebih spesial, lebih spesifik lagi. Rasul itu adalah Nabi gitu ya, yang diberikan oleh Allah satu risalah baru, ajaran baru. Kemudian ajaran tersebut diajarkan kepada kaumnya. Nah, Nabi ini sifatnya mengajarkan risalah yang dibawa oleh Rasul. Nah, Rasul ini bisa dia membawa syariat baru gitu ya, dari Allah, atau diberikan syariat yang bukan mengkoreksi, menambahi gitu kan, risalah-risalah sebelumnya. Contohnya adalah Nabi Isa gitu kan. Rasul dan Nabi Isa itu membawa syariat yang baru gitu kan, sekaligus meneruskan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Tapi ajarannya berbeda, baru gitu kan. Nah, di antara Nabi Musa dan Nabi Isa ini ada nabi-nabi banyak. Nabi-nabi ini kemudian yang disampaikan kepada umatnya itu adalah ajaran dari para rasul. Nabi itu umum, namun Rasul ini spesial gitu. Gitu. Wallahu ta'ala. Baik, ini mungkin untuk lebih mudahnya tuh umum dan spesialnya tuh kalau untuk pendengar Radio Purwamasi ini mungkin untuk lebih sederhananya bagaimana nih Ustadz ya? Iya, kalau Rasul itu yang membawa syariat baru, Nabi itu tidak membawa syariat baru, meneruskan ajaran para Rasul gitu. Baik, tapi Ustaz, baik itu Rasul maupun Nabi sama-sama mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu lewat ketika dia sadar gitu, lewat malaikat Jibril, atau secara langsung seperti Nabi Musa ngobrol dengan Allah di Bukit Tursina, atau ketika dalam mimpinya para nabi dan rasul itu wahyu gitu. Ustaz. Baik Ustaz, kalau dia dulu waktu belajar gitu ya Tat ya, kalau ini benar nggak sih Tat kalau misalnya nabi itu sudah yang rasul itu pasti nabi, tapi kalau nabi belum tentu rasul gitu Tat? Betul. Iya. Jadi likulli rasulin nabi walaisa kulli nabiyyin rasul. Setiap rasul itu pasti nabi gitu kan. Karena dia diberikan wahyu oleh Allah, baik itu secara sadar atau dalam mimpi gitu ya. Namun dia juga membawa syariat baru, ajaran yang berbeda dari pendahulunya, atau dia yang pertama seperti Nabi Adam gitu kan. Sedangkan nabi itu belum tentu rasul, karena dia mendapatkan wahyu namun tidak membawa ajaran baru, gitu. Meneruskan ajaran rasul sebelumnya begitu. Baik. Gitu. Baik Ustaz ya, Masya Allah nih bahas tentang Nabi dan Rasul ini jadi mengingat pelajaran SKI kalau dulu dia nih Ustaz ya. Kebudayaan Islam ya. Betul Ustaz. Dan ini Ustaz ya, dia mau tanya nih Tat tentang Rasul dan juga Nabi ya Tat ya. Kalau yang kita ketahui kan bahwa Rasulullah dan Nabi itu kan punya sifat-sifat gitu ya Tat ya. Nah kira-kira untuk sifat-sifat Rasul itu ada berapa dan apa saja sih Tat? Iya. Di matan HPT ini disebutkan secara umum ya. Di antaranya para rasul itu sebenarnya manusia gitu ya. Namun tidak seperti kita gitu kan. Memang mereka manusia gitu kan. Ya makan, ya minum, melakukan kegiatan-kegiatan manusia pada biasanya, namun ada sesuatu yang spesial, yakni diberikan wahyu gitu kan. Dia diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pengajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu secara langsung atau melalui malaikat Jibril gitu ya, untuk kemudian kabar-kabar tentang sesuatu yang gaib, tentang ajaran-ajaran sebelumnya gitu ya. Ya pokoknya dia disuruh apa oleh Allah itu yang dia kerjakan gitu. Nah itu spesialnya. Kemudian sifatnya lebih khusus, itu yang biasa sudah kita hafal gitu ya. Sidik, amanah, tabligh, fatanah gitu kan. Sidik, jelas sekali para rasul itu bukan pendusta gitu kan. Makanya kalau ada orang mengaku rasul itu pasti pendusta, bukan rasul. Ya, kemudian
pembohong, karena Rasul itu tidak mungkin pembohong. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dilantik menjadi Rasul dan Nabi itu, dari semenjak kecilnya itu dia itu terkenal sebagai Al-Amin kan, yang terpercaya gitu kan. Apapun yang dikatakan oleh sesosok yang namanya Muhammad, maka oleh orang-orang Quraisy ini pasti dipercayai gitu kan. Tidak pernah berbohong sama sekali. Nah itu yang pertama, Rasul itu adalah orang yang siddiq, ya, orang yang benar, jujur, tidak pernah bohong. Kemudian yang kedua, amanah. Jelas sekali dia tidak pernah berkhianat terhadap apa yang menjadi amanah yang ditanggung oleh dia gitu kan. Tidak pernah kemudian berpaling daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya muballighur risalah, tabligh ya kan. Tabligh ini pasti menyampaikan kebenaran. Artinya begini, tidak mungkin Rasul itu atau Nabi itu membiarkan keburukan berlaku di depannya, pasti diingatkan gitu kan. Oleh karena itu dalam tradisi kaum muslimin itu ada yang namanya hadis takriri. Hadis takriri itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat di depan Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad diam saja, seperti memakan adzab itu apa ya, semacam kadal gurun gitu. Rasulullah tidak pernah mengatakan ini halal atau apa gitu. Rasulullah cuma diam saja. Dan Rasulullah hanya tidak mau karena itu tidak lazim dimakan di Mekah saat itu. Namun ada di antara para sahabat itu yang makan itu. Rasulullah biarkan, artinya apa? Artinya ada jaminan itu halal. Baik. Mengapa? Karena Rasulullah tidak mungkin membiarkan orang yang ada di sekitarnya ini kemudian melakukan kesalahan. Kalau itu salah pasti diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah fatanah, jelas ya. Futana'u yafhamuna wa yufhimun. Para Rasul itu cerdas, perkataannya itu mudah difahami, makanya disebut sebagai jawami'ul kalim. Perkataan Nabi Muhammad, ya khususnya Nabi Muhammad itu sedikit, tapi maknanya luar biasa, dalam. Makanya hadis-hadisnya itu kadang pendek, tapi kalau ditafsirkan, disyarah itu panjang, karena konsekuensinya banyak gitu kan. Nah, karena Rasulullah ini yafhamun, mengerti peradaban, mengerti ilmu yang ada berlaku saat itu, dan apa yang dikatakan itu dipahami oleh hambanya. Begitu mudah. Perkataan Rasulullah itu tidak jelimet, mudah gitu kan. Itulah kira-kira sifat daripada para rasul gitu. Ustaz. Ya Ustaz, tadi kan sempat disampaikan ya tadi ya bahwa Nabi dan Rasul, bahwa Nabi itu jumlahnya itu banyak gitu Tat ya. Nah bagaimana kalau Rasul nih Tat? Apakah Rasul itu hanya 25 atau sebenarnya juga banyak gitu Tat? Gitu, ya. Makanya dalam surat Al-Baqarah itu ada Rasul yang dikisahkan, disebutkan, ada yang tidak. Artinya Rasul itu tidak terbatas hanya 25. Begitu juga dengan para nabi gitu ya. Juga tidak terbatas kepada 25 ini ya. Dalam hadis itu yang disebutkan nabi itu ada sekitar 124.000 gitu. Sedangkan Rasul itu juga banyak gitu, banyak gitu. Saya lupa hadisnya tadi sempat baca, cuman agak lupa. Artinya apa? Namun begini, saya baca juga karena hadis itu bukan mutawatir gitu ya. Maka ya itu dijadikan sebagai ini saja, maksudnya tidak tepat seberapa banyaknya itu, hitungannya itu mungkin kira-kira, tapi banyak gitu. Tidak terbatas hanya 25, namun tidak bisa menghitung tepatnya ada berapa gitu kan.
Karena bukan itu sih sebenarnya tujuannya, gitu kan. Tujuannya apa? Ada yang dikisahkan, ada yang ada yang enggak dikisahkan. Mengapa? Karena intinya itu ya risalah dan ajarannya itu gitu. Menceritakan ada rasul-rasul terdahulu itu sekedar untuk kita ini melaksanakan syariat yang sudah dari dulu adanya gitu kan. Semakin hari semakin disempurnakan dan puncaknya adalah syariat Islam itu sendiri. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Oke, Masya Allah nih Ustaz ya. Baik Ustaz ya, terkait dengan yang dia tanyakan nih Tat ya. Nah ini kan juga sering ya Tat ya, di zaman sekarang kita kan sering banget tuh ada beberapa orang yang mengaku bahwa dia itu nabi seperti itu ya Tat ya. Iya, Kalau betul. kita lihat dari berita gitu ya Tat ya, kan di daerah-daerah tertentu memang ada seperti itu. Nah ini dia mau tanya nih Tat, kiranya apakah ada rasul atau nabi setelah Nabi Muhammad Ustaz? Masya Allah. Nah ini saya akan bacakan ayat 40 dari surat Al-Ahzab. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Nabi Muhammad itu bukanlah ayah dari laki-laki di antara kalian gitu kan. Akan tetapi apa? Nabi Muhammad itu adalah sesosok Rasulullah gitu ya, utusan Allah dan penutup para nabi gitu ya, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu gitu kan. Saya ulangi, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu gitu kan. Sudah jelas dikatakan Muhammad itu adalah penutup para nabi. Kemudian dia mengatakan, loh di situ disebutkan kan nabi bukan rasul. Oke. Tadi kita kembali lagi, nabi itu kan lebih umum daripada rasul. Kalau nabi saja sudah ditutup, apalagi rasul gitu kan. Nah, artinya ya maksudnya ayat ini juga maknanya Nabi Muhammad ya penutup nabi dan rasul gitu kan. Artinya apa? Konsekuensi orang yang mengaku nabi gitu kan, setelah Nabi Muhammad SAW ini banyak dikatakan di kitab-kitab ilmu kalam, kitab-kitab akidah, maka konsekuensinya adalah kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad maka dicap sebagai orang, mohon maaf, orang kafir dan diperangi. Dalam sejarah juga berlaku Musailamah, ya kan? Musailamah di zamannya itu sejak zaman Nabi Muhammad sebenarnya, kemudian baru diperangi, diberantas, dihabisi di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia itu mengarang surat juga, gitu kan? Judulnya Gajah. Al-Fil wa ma adraka mal fil khurtumuhul tawil gitu kan, jismuhu kabir. Dia mengatakan gajah gitu kan, belalainya panjang, badannya besar gitu. Artinya apa? Apa yang dikatakan oleh pendusta-pendusta ini tidak mungkin menyamai apa yang ada dalam Al-Quran. Ya itu. Jadi ini statement ya, disclaimer bahwasanya kalau ada yang mengaku sebagai rasul atau nabi setelah Nabi Muhammad SAW, ketahuilah bahwasanya itu pendusta gitu kan. Artinya bahkan kalau non sewu kalau ada yang mengakui dalam ajarannya, akidahnya ada nabi setelah Nabi Muhammad, ya tidak bisa disebut muslim, Islam gitu kan. Ya ini kita tidak perlu mendalam ya, karena ini cukup sensitif. Tapi di Indonesia ini ladangnya ya orang-orang yang aneh gitu. Tiba-tiba ada aja yang ngaku gitu ya Tat ya. Baik Ustaz ya, ini memang terkait dengan Nabi dan Rasul ya Tat ya. Kita kalau bicara ini tuh dia tuh seneng banget gitu Tat. Kalau zaman dulu kan cerita Nabi-Nabi tuh pasti Nabi memiliki mukjizat begitu ya Tat ya. Nah untuk Rasul tuh bagaimana Tat? Apakah Rasul juga memiliki mukjizat sebagaimana Nabi Ustaz? Ya, Nabi dan Rasul itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Hanya bedanya itu apa? Bedanya itu tadi meneruskan ajaran
ada risalah baru, ajaran baru, atau dia hanya meneruskan saja gitu. Nah, kedua-duanya ini memiliki mukjizat. Apa tujuan mukjizat itu? Adalah untuk sebagai tanda kebenaran daripada risalah yang dibawa oleh para nabi. Mengapa demikian? Karena banyak di antara ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi berikutnya itu adalah ajaran-ajaran yang sifatnya itu terkadang tidak di atas logika, gitu kan? Mengabarkan hari akhir, gitu kan. Orang-orang dulu itu nggak percaya kalau mereka akan dibangkitkan. Mereka ya hidup, menikmati kehidupan, mati ya sudah mati, habis itu menjadi tulang belulang, remah-remah tulang belulang, dan tidak akan dibangkitkan. Kemudian Rasul itu membawa ajaran bahwasanya nanti ada hari akhir, yaumul hisab, manusia akan dihisab, dibangkitkan kembali, dikumpulkan, akan ada mahkamah kubro. Itu kan sesuatu yang susah gitu. Akhirnya ada mukjizat ini. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu adalah syai'un khariqun lil 'adah. Adalah satu kejadian yang tidak mainstream, yang di luar daripada logika dan kewajaran manusia. Itu membuktikan apa? Membuktikan orang ini adalah benar, dia membawa risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan pembohong. Kalau dia pembohong, maka kemudian dia tidak punya mukjizat, gitu kan. Nah, mukjizat-mukjizat ini itu adalah sesuatu yang sifatnya itu di luar logika, ajaib gitu ya, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya yang memiliki mukjizat ini Rasul ini diutus oleh Allah, dan apa yang dikatakan oleh Rasul itu adalah apa yang diinginkan Tuhan oleh Allah. Supaya orang itu tidak bisa membantah ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai dari misalnya Nabi Ibrahim. Tidak mempan dibakar oleh api. Betul. Kalau secara hukum sunatullah gitu ya, hukum fisika, api itu membakar panas. Manusia itu kalau ditaruh di api, ya geseng nih orang Jawa bilang ya, dia akan hangus habis menjadi abu ya. Namun ini tidak terjadi dengan Nabi Ibrahim. Nah, jadi ada pengecualian. Nah, inilah kemudian sains dalam Islam itu kemudian tidak seperti sains seperti Newtonian ya. Kalau A, B gitu kan. Ada beberapa pengecualian. Sunnatullah itu hanya kebiasaan saja, dan itu atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak terjadi. Seperti api itu kan membakar. Tetapi ada satu kejadian, Nabi Ibrahim dicemplungkan ke api, tidak terbakar. Fisika tidak berlaku di situ. Kenapa? Karena Allah tidak mengizinkan. Oleh karena itu, sains dalam Islam itu tidak yang kemudian meminggirkan Tuhan itu ya. Kembali lagi, itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika dihadapkan dengan para penyihir. Nah, dalam Al-Quran surat Toha ayat 66, coba dibaca itu, para penyihir ini kemudian melemparkan tali. Kemudian dikatakan di situ yukhayyalu ilaihim. Kemudian dibikin ilusi supaya tali-tali ini terlihat seperti ular-ular yang begitu banyak. Namun mukjizat Nabi Musa itu, tongkat yang dilemparkan itu materialnya itu berubah 100% menjadi ular. Bukan khayalan, tapi betul-betul materialnya itu berubah menjadi ular. Makanya seketika itu para penyihir itu tahu, oh ini bukan sihir, ini mukjizat Allah. Seketika itu mereka bersujud dan beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, dan mereka disalib oleh Fir'aun akhirnya. Kemudian membelah Laut Merah. Ya nggak mungkin kan? Nggak mungkin.
Artinya apa? Mukjizat-mukjizat itu diizinkan oleh Allah terjadi itu supaya menunjukkan orang yang sahibul mukjizah ini adalah orang Rasul gitu. Harus dipercaya ajarannya. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini Nabi Isa dulu. Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati, mengetahui apa yang disimpan di lemari-lemari orang gitu kan, makanan, minuman apa. Kemudian bisa menyembuhkan kebutaan dan yang lainnya. Supaya menunjukkan Isa ini adalah nabi yang nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun lahir tanpa seorang bapak gitu ya. Tapi itu satu keajaiban kan, mukjizat lagi gitu. Kemudian terakhir Nabi Muhammad SAW itu lengkap. Nabi Muhammad mukjizatnya itu yang paling utama adalah Al-Qur'anul Karim. Saat itu diagungkan di kaum musyrikin saat itu adalah sastra Arab ya. Kemudian datanglah Al-Qur'an menggemparkan seluruh sastrawan Arab saat itu. Tidak ada yang bisa menyamai sastranya dengan Al-Qur'anul Karim. Selain itu apa yang dikabarkan Al-Qur'an itu kadang terjadi setelah kemudian Nabi Muhammad SAW wafat gitu kan. Seperti dibebaskannya Romawi, kejadian-kejadian yang macam-macam gitu. Selain itu Nabi Muhammad itu punya mukjizat ketika perang Khandaq atau perang yang di Romawi itu Khandaq ya. Dari gelas itu airnya sedikit saat itu musim panas. Kemudian dari genggaman Nabi itu menetes air gitu. Terus, nah itu juga kejadian. Kemudian dikisahkan Nabi Muhammad punya mukjizat membelah rembulan. Dan itu dibuktikan dengan riwayat-riwayat para musafir. Jadi orang di Mekah melihat itu terbelah. Kemudian ada musafir ya, kafilah datang, ditanyai, dia juga melihat bulan itu terbelah. Artinya ada verifikasi kan, ada proses-proses verifikasi. Nah itu kan lebih ngeri lagi, bulan yang terbelah. Kalau tadi laut merah, ini bulan terbelah. Kemudian banyak sekali yang terjadi sebagai mukjizat-mukjizat para nabi. Wallahu taala ala wa ala. Masya Allah ya Ustadz ya. Kalau bicara tentang mukjizat, apalagi yang kita ragukan gitu ya Tat ya. Masya Allah. Baik Ustadz, di materi kita pada sore hari ini Ustadz terkait dengan iman kepada Rasul. Baik Ustadz, sebelum kita closing mungkin ada closing statement dari Ustadz terkait dengan iman kepada Rasul ke pendengar radio Purnama Sini. Kita sebagai kaum muslimin harus yakin bahwasanya Allah itu mengutus utusan yang disebut Rasulullah, Nabiullah gitu ya, yang mengajarkan risalah ajaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian membimbing manusia kepada jalan yang benar gitu kan. Oleh karena itu kita harus mengimani baik itu dari Nabi Adam sampai kemudian Nabi Muhammad ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Para rasul ini memiliki sifat ya, siddiq, amanah, tabligh, fatanah ya. Kemudian para rasul ini juga manusia yang dipilih oleh Allah sebagai hamba pilihan gitu ya, yang diberikan wahyu gitu kan. Nah kemudian baik rasul maupun nabi itu ya orang-orang terpilih. Bedanya rasul itu membawa ajaran baru atau kemudian menambahkan atau mengoreksi, menghapus gitu ya, syariat yang sebelumnya kemudian jadi syariat baru. Adapun nabi itu hanya meneruskan ajaran daripada rasul sebelumnya. Terakhir, para nabi dan rasul ini diberikan oleh Allah satu keajaiban, mukjizat namanya. Mukjizat ini bukan seperti yang mukjizat kesembuhan atau apa yang di TV-TV, bukan ya. Ya itu mungkin sama katanya, beda maknanya. Mukjizat yang dimaksud di sini adalah satu kejadian yang merobek kharik gitu kan, yang merobek kewajaran, satu kejadian di luar nalar logika manusia, yang menandakan orang tersebut adalah nabi, rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, di mana umat-umatnya harus ikut mengikuti ajaran para rasul ini ya.
ya. Oke. Itu aja sih. Oke, Masya Allah Allah. taala ala wa ala. Oke, baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz Iya. Muhammad Samsul Amin LC yang telah memberikan materi pada sore hari ini Ustadz. Ya, baik pendengar radio Purnama CD dimanapun Anda berada, akhir sudah kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah kita akan kembali di setiap hari Jumat Ustadz. Insya Allah. Ya, di pukul 16.00 sampai dengan 17.00, jam 4 sore sampai dengan jam 5 sore. Insya Tetap mendengarkan kami di 98 FM. Dan bagi pendengar radio Purnama CD, Anda juga bisa menyaksikan kembali siaran ini di YouTube kami di MTTV Channel ya. Terima kasih, jazakumullahu khair Ustadz. Wa'alaikum. Ya, mudah-mudahan sehat selalu Amin. dan berkah selalu Ustadz. Amin amin ya. Oke, ya pendengar radio Purnama CD dimanapun Anda berada, terima kasih dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1 Awonosobo. Dia mohon pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.